발마 강력범죄 세 번째입니다. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika bumi yang kita tinggali ini diserang oleh sebuah wabah yang bisa membuat manusia yang terinfeksi wabah tersebut menjadi monster yang mematikan? Cerita kali ini datang dari sebuah series Korea yang paling ditunggu di tahun 2024 ini. Bercerita tentang wabah mematikan yang juga mengerikan yang disebut dengan parasit. Tentu saja hal ini menimbulkan ketakutan dan juga kekacauan. Lalu bagaimana cara manusia menghadapi ancaman ini? Pastikan kalian tonton video ini sampai akhir, karena di akhir cerita kalian akan dikejutkan dengan apa yang terjadi. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan nama saya Panji yang akan membawakan cerita-cerita menarik di channel ini. Dan untuk kalian yang baru saja datang di channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, inilah cerita dari Parasit the Grey. Cerita dimulai pada suatu malam di Korea. Ada suatu benda misterius yang jatuh dari langit. Benda itu menyerupai bola, kemudian mendarat di sebuah festival musik. Sesampainya di lokasi, seekor larva keluar dari bola itu dan masuk ke dalam tubuh pengunjung yang sedang mabuk. Beberapa menit kemudian, larva tersebut berubah menjadi parasit yang mengendalikan tubuh si pengunjung tersebut. Dan dari situ parasit itu mengubah kepala manusia yang dikendalikannya tadi menjadi sebuah senjata tajam yang bisa memanjang dan juga mematikan. Dengan senjata tajam ini, si parasit itu melakukan serangan yang menewaskan banyak pengunjung di festival itu. Setelahnya jalan cerita series ini ditarik mundur ke 1 jam yang lalu. Di sini kita diperkenalkan pada sosok tokoh utama bernama Su-in yang bekerja sebagai kasir di supermarket. Su-in lalu terlibat cekcok dengan seorang pembeli bernama Kyung-chun karena Kyung-chun tak mau mematuhi prosedur pembelian. Atas hal itulah Kyung-chun ingin balas dendam kepada Su-in dan Kyung-chun membuntuti Su-in sepulangnya dia bekerja. Di tengah kondisi jalanan yang sepi, Kyung-chun menabrak Su-in dan menusuk punggungnya dengan pisau sampai ia hilang kesadaran. Lantas saat Kyung-chun akan membunuh Su-in, Kyung-chun tiba-tiba tewas karena tubuhnya terkena serangan misterius. Singkat cerita, detektif kepolisian bernama Chol-min mendapatkan informasi tentang aksi kriminal Kyung-chun beserta kondisi jasadnya yang terbelah menjadi 2. Di sini terungkap bahwa Kyung-chun adalah penderita gangguan jiwa dan kini dinyatakan telah meninggal dunia. Begitu mengetahui Su-in adalah korban dari Kyung-chun, Chol-min akhirnya langsung pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Di waktu bersamaan, Su-in akhirnya siuman dan saat ini ia terbaring lemah di rumah sakit. Di sini Su-in mendapati bahwa luka tusukan pisau di punggungnya telah sembuh secara misterius dan hanya meninggalkan bekas luka yang tampak seperti sudah lama. Tak lama berselang, akhirnya Chol-min pun datang untuk menggali keterangan dari Su-in soal aksi Kyung-chun semalam. Di momen ini, Su-in tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi kepada dirinya setelah ia pingsan oleh tusukan Kyung-chun. Chol-min kemudian menunjukkan perhatiannya kepada Su-in seolah-olah Su-in bagaikan anaknya sendiri. Dan ternyata di sini terungkap bahwa Chol-min adalah seorang yang berjasa bagi kehidupan Su-in. Karena pada saat dulu, Chol-min berhasil menyelamatkan Su-in dari ayahnya yang dulu sering menganiaya dirinya. Atas hal itulah, Su-in kini menganggap Chol-min seperti pamannya sendiri. Akhirnya, Chol-min meninggalkan Su-in agar dia bisa beristirahat sambil memulihkan ingatannya tentang serangan Kyung-chun semalam. Singkat cerita, kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Kang Woo yang sedang ditugaskan untuk menghabisi salah seorang bos mafia. Di mana saat itu sialnya, rencananya gagal dan akibatnya Kang Woo justru menjadi buronan mafia tersebut. Dengan terpaksa, Kang Woo pun kabur dan bersembunyi ke sebuah tempat kakaknya di sebuah desa di pinggiran kota. Namun setelah beberapa waktu tidak pulang, dia menyadari ada yang aneh dengan sikap kakaknya yang tiba-tiba berubah menjadi kaku. Ditambah lagi adik perempuannya juga menghilang secara misterius.
dan kakaknya seolah-olah menutupi hal tersebut. Di tempat lain, Suin akhirnya pulang dari rumah sakit setelah kondisinya dinyatakan telah pulih. Di tengah perjalanannya, Suin dibuntuti oleh seorang pria mencurigakan yang terlihat memiliki niat jahat. Tak berselang lama, pria misterius ini pun akhirnya menghalangi Suin bersama dengan seorang perempuan, yaitu kakaknya Kang Woo yang menjadi komplotannya. Di tengah situasi menegangkan ini, Suin sempat merasakan gelombang otak aneh yang muncul secara sekilas. Pria dan perempuan tadi pun akhirnya mengubah bentuk kepala mereka menjadi senjata untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang telah dikendalikan oleh parasit. Di waktu bersamaan, kepala Suin juga tiba-tiba berubah bentuk menjadi senjata, sehingga kita akhirnya mengetahui bahwa Suin kini telah dikendalikan oleh parasit. Begitu mengetahui jati diri Suin, si pria dan perempuan tadi pun batal menyerang Suin dan malah mengajak Suin untuk bergabung dengan organisasi manusia parasit. Setelah pria dan wanita tadi pergi, Suin yang masih dalam kendali parasit bertemu dengan seorang preman bernama Kang Woo yang diam-diam melihat kejadian tadi. Akhirnya Kang Woo baru menyadari bahwa kakak perempuannya kini telah berubah menjadi manusia parasit. Kang Woo akhirnya bersedia untuk mematuhi perintah dari parasit Suin agar ia tidak dibunuh olehnya. Beberapa saat kemudian, Suin akhirnya bebas dari kendali parasit dan merasa kebingungan melihat hal ini. Kang Woo akhirnya melaksanakan perintah parasit Suin untuk menyampaikan pesan kepada Suin. Sesuai pesan dari parasit Suin, Kang Woo menyatakan bahwa Suin adalah manusia parasit jenis varian. Ini artinya parasit dalam tubuh Suin hanya bisa mengendalikan 50% kesadaran Suin karena ia gagal mengambil alih otak Suin secara sepenuhnya. Ternyata parasit ini gagal mengambil alih otak Suin karena tenaganya terkuras habis untuk menyembuhkan luka tusukan Suin saat ia diserang oleh Kyung Chun. Parasit ini juga sengaja menyembuhkan luka tusukan Suin agar ia bisa bertahan hidup di dalam tubuh Suin. Karena jika Suin mati, parasit tersebut akan mati juga. Sebelum Kang Woo pergi, ia memperingatkan Suin agar menjauhi organisasi manusia parasit karena menurut informasi dari parasit Suin, organisasi itu ingin membunuh Suin karena ia berbeda dengan jenis mereka. Selanjutnya kita pun diperlihatkan aksi satuan tugas yang berjuang untuk membasmi sejumlah manusia parasit di sebuah komplek rusunawa. 공족인가? 뭐 내 거야. Setelah pembasmian ini selesai, terungkap bahwa satgas pembasmi parasit ini bernama Team Grey dan dipimpin oleh seorang perempuan tangguh bernama Jun Kyung. Keesokan harinya, Jun Kyung menggelar pertemuan dengan Cheol-min dan rekan-rekan kepolisian di kota setempat. Di awal pertemuan ini, Jun Kyung mengucapkan selamat karena foto hasil pemeriksaan rongsen menunjukkan bahwa Cheol-min dan juga rekan-rekannya bukanlah manusia parasit. Setelah itu, Jun Kyung mulai menyampaikan sejumlah informasi penting tentang parasit yang telah mengendalikan tubuh manusia, sambil menunjukkan jasad manusia parasit yang berhasil dibasmi oleh Team Grey. Berdasarkan hasil penyelidikan, parasit ini sekarang sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, dan angka penyebaran manusia parasit tertinggi berada di kota ini. Jun Kyung lalu mengungkapkan bahwa manusia parasit akan mudah mati saat mereka mengalami pendarahan hebat atau jantungnya terkena luka parah. Untuk itu, Jun Kyung merekomendasikan senapan angin sebagai senjata untuk membasmi manusia parasit. Parasit ini pun akan mudah mati dengan sendirinya jika sudah keluar dari tubuh manusia yang menjadi inangnya. Setelah selesai menyampaikan informasi parasit, Jun Kyung menunjukkan suaminya yang kini telah menjadi manusia parasit. Di sini terlihat bahwa kepala suami Jun Kyung dipasangkan alat yang bisa menyemprotkan zat kimia sehingga parasit dalam tubuh suami Jun tidak berani melawan.
Jun Kyung juga memberitahu bahwa suaminya memiliki kemampuan untuk mendeteksi gelombang otak manusia parasit, sehingga suami Jun Kyung kini dimanfaatkan untuk melacak lokasi manusia parasit. Karena sudah pernah diserang oleh suaminya, Jun Kyung menekankan bahwa manusia parasit telah kehilangan jati diri asli mereka karena kesadaran mereka sudah diambil sepenuhnya oleh parasit. Atas dasar itulah, Jun Kyung kini meminta kepolisian untuk tidak segan membunuh manusia parasit karena mereka bukan lagi manusia biasa. Di waktu bersamaan, Su-in membaca surat yang sebelumnya ditulis oleh si parasit yang mengendalikan tubuhnya. Selain menceritakan kebenaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kang Woo, parasit ini juga menyampaikan informasi baru. Terungkaplah bahwa parasit ini hanya bisa mengambil alih kesadaran Su-in selama 15 menit saja. Sehingga parasit ini hanya akan mengendalikan Su-in saat mereka menghadapi ancaman berbahaya. Selama waktu 15 menit itu, Su-in tak bisa mengingat apapun yang telah terjadi. Itulah sebabnya manusia parasit berjenis varian seperti Su-in mirip seperti orang berkepribadian ganda. Karena di satu sisi parasit ini bisa saja menjadi pelindung Su-in, namun di satu sisi kehadiran parasit ini juga membuat Su-in kehilangan hidupnya sebagai manusia normal. Keesokan harinya Su-in dikunjungi oleh Cheol-min saat jam istirahat bekerja. Seperti biasa, Cheol-min menaruh perhatian lebih kepada Su-in seolah-olah ia sudah menganggap Su-in sebagai anaknya sendiri. Namun di balik semua itu, Cheol-min mulai mencurigai perubahan Su-in sejak ia berhasil selamat dari upaya pembunuhan Kyung-chun. Kecurigaan Cheol-min ini pun semakin menguat setelah ia mengetahui bahwa luka tusukan Su-in bisa sembuh secara misterius. Dari kecurigaan ini, akhirnya Cheol-min membuat alasan dan berhasil mencabut sehelai rambut Su-in. Berbekal informasi parasit dari Jun Kyung, Cheol-min berencana memeriksa rambut Su-in untuk mengidentifikasi apakah Su-in adalah manusia parasit ataukah tidak. Cheol-min pun akhirnya pergi meninggalkan Su-in setelah dia berhasil mendapatkan sehelai rambut Su-in. Dan gawatnya, Su-in tidak menyadari bahwa Cheol-min diam-diam sedang menyelidikinya. Dan di malam harinya, Su-in terpaksa mengikuti perintah manusia parasit untuk bertemu dengan ketua organisasi manusia parasit yang mereka panggil sebagai pendeta. Nama panggilan pendeta ini tentu saja untuk menyesuaikan kedok organisasi mereka sebagai kelompok jamaah gereja. Ternyata pendeta ini ingin bertemu langsung dengan Su-in untuk mempelajari bakat unik parasit Su-in yang mampu meniru ekspresi manusia seutuhnya. Sesampainya di lokasi, Su-in akhirnya berkumpul dengan banyak manusia parasit yang menjadi anak buah si pendeta itu. Setelah sempat berkenalan dengan Su-in, si pendeta akhirnya melakukan pidato untuk menjelaskan tujuan utama organisasi manusia parasit. Di mana saat baru mendarat di dunia, manusia parasit awalnya hanya bertujuan untuk mengambil alih otak manusia dan memakan manusia normal untuk bertahan hidup. Namun, sejak keberadaan parasit itu terekspos oleh tim Grey, parasit kini memiliki tujuan utama yaitu untuk bertahan hidup dari serangan tim Grey. Pendeta akhirnya menegaskan bahwa serangan tim Grey bisa saja diatasi jika para anggota organisasi manusia parasit itu mau bersatu dan pandai memanfaatkan bakat unik yang mereka miliki. Di sisi lain, Kang Woo kini menyelidiki kelompok jamaah gereja yang diikuti oleh kakaknya. Usai mengetahui kelompok jamaah gereja itu sebenarnya adalah organisasi manusia parasit, Kang Woo mencoba menyusup ke dalam sebuah gudang yang berada di dekat tempat pendeta berpidato. Saat berhasil menyusup, Kang Woo akhirnya terkejut melihat bahwa gudang ini ternyata adalah gudang penyimpanan mayat manusia yang sebelumnya dibunuh oleh manusia parasit untuk dijadikan santapan. Saat memeriksa mayat itu sambil menghindari manusia parasit yang menjaga gudang, Kang Woo secara tak sengaja menemukan mayat adiknya yang belakangan ini menghilang secara misterius. Ada kemungkinan bahwa Kang Woo dibunuh oleh kakaknya mengingat kakaknya kini adalah anggota organisasi manusia parasit. Terpukul melihat kondisi malang adiknya, Kang Woo langsung marah besar dan berani menyerang penjaga gudang. Serangan Kang Woo pun menimbulkan kegaduhan yang pada akhirnya terdengar sampai ke lokasi pendeta. Guna menghentikan serangan Kang Woo, si pendeta pun akhirnya mengerahkan para anak buahnya. Di sisi lain, kejadian ini juga dimanfaatkan oleh Su-in untuk diam-diam meninggalkan gereja. Tak lama kemudian, para anak buah pendeta menghadapi sekelompok preman yang berusaha menangkap Kang Woo.
Lalu di saat anak buah pendeta itu sibuk membunuh kelompok preman tersebut, Kang Wu berhasil memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Kang Wu lalu tak sengaja bertemu dengan Su In yang baru saja keluar melarikan diri dari organisasi manusia parasit itu. Kang Wu dan Su In akhirnya kabur bersama-sama dan bertemu dengan rekan preman Kang Wu yang bernama Qiu Min. Setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Qiu Min akhirnya membawa Kang Wu dan Su In kabur dengan mobilnya. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Qiu Min tiba-tiba berkhianat dan berusaha untuk membunuh Kang Wu tanpa ada alasan yang jelas. Situasi pun semakin kacau karena tak lama setelahnya seorang anak buah pendeta berhasil menemukan mobil Qiu Min dan menyerangnya. Melihat situasi darurat ini, parasit Su In akhirnya mengambil alih kesadaran Su In dan bertarung dengan anak buah dari pendeta itu. Akibat pertarungan ini, Qiu Min akhirnya hilang kendali dan akhirnya mengalami tabrakan dan terjebak di tepi jurang. Di lain pihak, parasit Su In berusaha menggiring anak buah pendeta itu ke lokasi lain agar bisa bertarung dengan leluasa. Singkat cerita, parasit Su In akhirnya berhasil mengalahkan anak buah pendeta itu karena ternyata parasit Su In jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Lantas sebelum mati akibat serangan parasit Su In, anak buah pendeta itu sempat menyebut parasit Su In sebagai pengkhianat karena telah melawan sesamanya. Karena waktunya sudah habis, parasit Su In pun akhirnya kehilangan kendali dan mengembalikan kesadaran Su In. Sementara itu, Kang Wu berusaha kabur dari mobil Qiu Min yang sebentar lagi akan jatuh ke dalam jurang. Di tengah situasi kritis ini, Qiu Min akhirnya mengakui bahwa ia berusaha membunuh Kang Wu agar sekelompok preman mereka bisa berdamai dengan kelompok preman lain. Setelah Qiu Min tewas akibat pendarahan, Kang Wu pun terus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari mobil itu. Lalu di saat Kang Wu akan jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ia berhasil diselamatkan oleh parasit Su In. Sementara itu Jun Kyung, ketua tim Grey, sedang sibuk memeriksa tumpukan dokumen kasus yang dicurigai berhubungan dengan parasit. Di antara sekian banyak dokumen, Jun Kyung tak sengaja menemukan dokumen kasus Kyung Chun yang melibatkan Su In. Dengan kemampuannya sebagai profesor ilmu kejahatan, Jun Kyung langsung bisa menebak bahwa Su In adalah manusia parasit. Setelahnya kita pun diperlihatkan kepada masa lalu Jun Kyung sebelum ia menjadi ketua tim Grey dan sebelum suaminya menjadi manusia parasit. Jadi ternyata suami Jun Kyung ini berubah menjadi manusia parasit saat ia menunggu istrinya sedang berbelanja di supermarket. Di bawah kendali parasit itu, suami Jun Kyung menyerang para pembeli di supermarket termasuk istrinya sendiri. Jun Kyung akhirnya berhasil menghentikan suaminya setelah ia berhasil menyiramkan suaminya dengan cairan kimia. Sejak kejadian Setelah insiden di gereja, kali ini di kantor kepolisian diperlihatkan Jun Kyung, Chol Min, dan beberapa anggota lainnya sedang melakukan meeting via Zoom bersama dengan para petinggi militer untuk membahas hal tentang Su In, di mana keributan pun sempat terjadi ketika Chol Min menyangkal tuduhan Jun Kyung yang mengatakan kalau Su In telah terinfeksi oleh parasit. Sementara dari hasil penelitian yang ada, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seseorang yang terinfeksi oleh parasit. Karena sama-sama ngotot, akhirnya para petinggi militer menyuruh mereka untuk memindahkan Su In ke markas pusat untuk diteliti lebih lanjut, di mana Jun Kyung diminta untuk memimpin perjalanan tersebut. Mengetahui Su In akan diteliti di markas pusat, di mana itu artinya Su In akan mati, Chol Min pun akhirnya berpikir keras, di mana beliau kemudian melacak pria yang datang bersama Su In yang tidak lain tidak bukan adalah Kang Wu. Dengan sumber dari kepolisian, tidak butuh waktu lama, Chol Min pun berhasil menemukan lokasi keberadaan Kang Wu dan berniat membawa Kang Wu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun di tengah perjalanan dia menceritakan apa yang dia lihat. Salah satu anak buah Chol Min yaitu Won Sok kemungkinan telah menjadi pengkhianat sekaligus mata-mata bagi parasit, karena orang tersebut sebelumnya membunuh parasit pelacak milik tim Grey. Dan tepat seperti dugaan Kang Wu, diperlihatkan Won Sok yang kembali menghubungi si pemimpin parasit untuk memberitahu bahwa Su In akan segera dipindahkan ke markas pusat.
Dan bahkan dia juga memberitahu jalur yang akan mereka gunakan. Dan dari sini akhirnya Kang Woo memberitahu semua fakta yang dia ketahui, kalau Su-in ternyata telah terinfeksi oleh parasit. Tapi itu kadang muncul, kadang tidak. Dan menurutnya, parasit yang dipanggil Heidi itu hanya ingin melindungi Su-in, karena jika inangnya mati, maka dia juga akan mati. Sadar kalau Kang Woo telah mengetahui banyak hal tentang Su-in, Chow Min pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membawa Kang Woo ke kantor polisi. Dan justru malah mengajak Kang Woo untuk bekerja sama membebaskan Su-in sebelum ia dibawa ke markas pusat. Di mana di sini beliau menyuruh Kang Woo untuk menyamar sebagai pasukan khusus. 너 뭐야? Tapi sayangnya begitu sampai di kontainer tempat Su-in ditahan, dia terlambat karena Jun Kyung akan segera membawa Su-in ke markas pusat. Dan Kang Woo justru ditugaskan untuk mendampingi Su-in di dalam kontainer. Melihat hal itu, Chow Min pun berusaha untuk ikut mengawal konvoi tersebut. Tapi entah dari mana datangnya, Won Sok tiba-tiba ikut masuk ke dalam mobil Chow Min dan berniat ikut bersamanya untuk mengikuti kontainer tersebut dari belakang. Di mana setelah mengetahui fakta bahwa Won Sok lah yang telah membunuh parasit pelacak, Chow Min pun sempat menyindir halus mengenai gereja yang akhir-akhir ini sering didatangi oleh Won Sok. Dan hal itu tentu saja membuatnya kaget dan merasa seolah-olah Chow Min telah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka sempat mengalami kemacetan panjang yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Di mana ternyata itu semua merupakan ulah dari parasit yang berusaha menghabisi Su-in sebelum sampai ke markas pusat, karena mereka menilai akan berbahaya jika Su-in berpihak ke militer. Sementara itu di alam bawah sadar Su-in, dia justru bertemu dengan parasit yang menginfeksi tubuhnya. Dan dari sinilah terkuak fakta bahwa Su-in sebenarnya adalah korban KDRT ayahnya setelah ibunya menelantarkan dirinya. Tapi alih-alih mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, dia justru mendapatkan intimidasi setelah melaporkan ayahnya sendiri. Sampai pada akhirnya Chow Min yang waktu itu menangani kasus ayahnya merasa tidak tega. Akhirnya Chow Min pun memutuskan untuk merawat Su-in dan dari sinilah awal pertemuan mereka. Hingga akhirnya Chow Min telah menganggap Su-in sebagai anaknya sendiri. Kembali ke dunia nyata di mana peperangan masih berkecamuk. Di sini Kang Woo justru memanfaatkan peperangan itu untuk membebaskan Su-in. Dan karena kedua belah pihak masih saling sibuk berperang, mereka bisa melarikan diri dengan mengambil sebuah mobil milik warga sipil. Tapi masalah pun kembali muncul ketika Won Sok yang sedari awal mendapat tugas dari si pemimpin parasit untuk menghabisi Su-in masih berusaha mengejar mereka. Hingga akhirnya Su-in baru menyadari kalau Chow Min sedang dalam bahaya. Setelah Kang Woo memberitahu kalau Won Sok adalah mata-mata parasit, kupingnya Su-in kembali merasakan adanya parasit di sekitar sana. Tepat seperti perkiraannya, Chow Min saat itu dibawa oleh Won Sok menemui si pemimpin parasit, di mana Won Sok beralasan kalau selama bekerja di kepolisian, gaji mereka sangat di bawah rata-rata, dan oleh karena itulah dia memutuskan untuk menjadi mata-mata parasit setelah dijanjikan sesuatu yang besar. Sementara itu di sisi lain, Su-in yang berusaha untuk menyelamatkan Chow Min justru harus melihatnya tewas dihabisi parasit di depan matanya sendiri. Karena merasakan adanya bahaya, Heidi pun langsung mengambil alih tubuh Su-in, di mana pertarungan pun terjadi. Sampai akhirnya Heidi merasa tidak akan memenangkan pertarungan tersebut sebelum batas waktu yang dia miliki habis.
Dan untungnya Kang Woo langsung muncul membawanya pergi dari tempat tersebut. Dimana karena Su-in masih dalam keadaan syok setelah melihat satu-satunya orang yang peduli dengannya dihabisi di hadapannya. Mereka kemudian memilih untuk sementara menghilang dari peredaran dan kabur ke pinggiran kota, di rumah salah satu teman dekat Kang Woo. Tapi sebenarnya aksi mereka akan sia-sia karena handphone milik adiknya Kang Woo yang digunakan oleh Kang Woo telah disadap oleh kakaknya yang telah berubah menjadi parasit. 이만저만 곤란한 게 아닙니다. 생물에 대해 알리고 제보도 받고. Sementara itu Won-sok dan si pemimpin parasit yang sebelumnya telah mengambil alih tubuh Cheol-min kini diperlihatkan telah menyusup ke dalam tim Grey tanpa disadari oleh siapapun. Dan dengan begitu mereka pun mengetahui setiap langkah yang akan direncanakan oleh pusat dan bahkan ikut mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan. Dan saat ini peperangan melawan para parasit tempo hari tentu saja menjadi viral, di mana pemerintah pun tidak bisa lagi menahan informasi tersebut, yang otomatis Jun Kyung disalahkan atas kejadian itu. Di samping itu, beberapa hari ke depan akan diadakan festival musik tradisional untuk peresmian sebuah gedung peringatan seorang pahlawan lokal. Dan masalahnya adalah proyek tersebut adalah proyek wali kota yang telah dipersiapkan selama beberapa tahun. Tidak mungkin hal itu di-cancel begitu saja. Oleh karena itu, Jun Kyung lalu ditekan untuk segera menyelesaikan permasalahan parasit dan membasmi seluruh anggota organisasinya dalam waktu 3 hari ke depan. Disinilah Cheol-min lalu memberikan info tentang keberadaan lokasi markas parasit yang baru kepada Jun Kyung. Entah apa alasannya. Dan meskipun agak mencurigakan, Jun Kyung pada akhirnya tetap menerima informasi tersebut dan memutuskan untuk melakukan operasi pembersihan besar-besaran, mengingat desakan dari pusat yang hanya memberikan waktu 3 hari untuk membereskan masalah tersebut. Kembali kepada Su-in dan juga Kang Woo yang diperlihatkan telah sampai ke depan rumah teman dekatnya, di mana Su-in kembali memutuskan untuk tidak tinggal diam setelah kematian Cheol-min. Dan satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya adalah dengan mendekati Jun Kyung, dengan harapan dia akan mempercayai mereka. Walaupun Kang Woo telah memperingatkannya karena saat ini tidak ada lagi polisi yang bisa mereka percaya, namun Su-in tetap bersikeras untuk pergi dan tidak memaksa Kang Woo untuk ikut dengannya. Singkat cerita, Su-in pun nekat menelepon HP-nya sendiri yang kemarin disita oleh tim Grey, di mana Jun Kyung lalu mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Sesampainya di sana, dia lalu menceritakan semuanya kepada Jun Kyung tentang varian parasit yang ada di tubuhnya dan juga parasit yang telah menyusup ke dalam tim Grey. Setelah mengambil alih tubuh Cheol-min, Jun Kyung kemudian menyadari apa yang dikatakan oleh Su-in memang benar adanya. Maka info yang dia dapat dari Cheol-min dan Won-suk sebelumnya bisa jadi adalah sebuah jebakan yang telah mereka persiapkan untuk menghabisi tim Grey. Tapi karena Jun Kyung juga tidak bisa mempercayai Su-in begitu saja dan obsesinya untuk menangkap Su-in, dia justru memaksa Su-in untuk ke kantor polisi bersamanya. Sadar kalau itu bukanlah pilihan yang bagus, akhirnya si parasit Su-in yaitu Heidi langsung mengambil alih tubuh Su-in dan segera membawanya kabur dari tempat tersebut. Untungnya tidak berselang lama, Kang Woo yang terus kepikiran tentang nasib Su-in memutuskan untuk menyusulnya dan muncul di saat yang tepat, di mana dia pun langsung tancap gas membawanya pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Heidi sempat meminta Kang Woo untuk memastikan Su-in menjauhi bahaya, minimal selama 3 jam ke depan, karena setelah ini Heidi akan tertidur dan tidak akan bisa menolong mereka jika terjadi bahaya. Hal itu dikarenakan selama beberapa hari terakhir, Heidi telah mengambil alih tubuh Su-in terlalu lama, sehingga dia butuh waktu untuk mengisi ulang tenaganya. Namun tidak berselang lama, Kang Woo mendapat telepon dari teman dekatnya yang mengatakan kalau kakaknya datang ke rumahnya untuk mencari Kang Woo, di mana dia pun menyuruh temannya untuk segera pergi dari sana karena orang itu bukan lagi kakaknya, melainkan seorang parasit.
Sayangnya, belum sempat Kang Woo menjelaskan hal itu, kakak Kang Woo langsung merebut HP yang digunakannya untuk menelepon dan memerintahkan Kang Woo untuk segera datang membawa Su-in jika dia tidak ingin sahabatnya tewas. Su-in pun ingin segera ke sana dan berencana untuk bekerja sama dengan parasit itu. 빨리 가자고. Tetapi begitu sampai di sana, dugaan Su-in ternyata keliru. Karena dari awal kakaknya Kang Woo berniat untuk menghabisinya. Karena kakaknya Kang Woo menilai kalau kemampuan Su-in terlalu mengancam. Sedangkan dia tidak bisa dikontrol. Su-in yang sudah mati langkah pun akhirnya hanya bisa pasrah jika saat itu dirinya memang harus tewas. Untungnya Kang Woo datang untuk menyelamatkannya, di mana temannya yang sedang dalam posisi terpojok justru mengorbankan dirinya sendiri agar Kang Woo dan juga Su-in mempunyai kesempatan untuk kabur. Kembali kepada tim Grey, keesokan harinya setelah melakukan persiapan terakhir untuk menyerbu markas kaum parasit yang diinfokan oleh Xiaomin sebelumnya, Jun Kyung sempat memotong rambut Won-sok secara diam-diam untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Su-in sebelumnya. Namun karena pada dasarnya memang Won-sok bukan seorang parasit, melainkan Xiaomin yang seorang parasit, dia pun akhirnya tetap menjalankan rencananya dan menganggap kalau Su-in telah menipunya. Lalu ketika mereka sudah bersiap untuk berangkat, Su-in dan Kang Woo kembali menelepon Jun Kyung untuk memastikan kalau dia telah membatalkan rencana penyerangan tersebut. Sayangnya karena sebelumnya dia hanya melakukan pengetesan kepada Won-sok dan apa yang dikatakan oleh Su-in sebelumnya tidak terbukti, Jun Kyung malah berkata kalau dia akan tetap menjalankan rencananya. Dan disinilah kemudian Kang Woo menjelaskan kalau Won-sok yang dimaksud adalah orang yang membunuh parasit pelacak mereka di taman lokasi bermain sebelumnya. Dan memang agak sedikit aneh karena saat itu Won-sok tidak menggunakan tentakel, melainkan dengan sebuah pisau untuk menghabisi parasit pelacak tersebut. Mendengar hal itu, Jun tidak mau merubah apapun, di mana Jun Kyung tetap melakukan operasi pembasmian tersebut dengan apapun hasilnya. Dia juga meminta anak buahnya untuk merekam percakapan mereka di telepon. Dan jika operasinya tersebut memang sebuah jebakan dan dia akan mati, anak buahnya diminta untuk menyerahkan rekaman percakapan tersebut kepada pihak militer pusat agar mereka mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Namun sayangnya apa yang dikatakan oleh Su-in dan Kang Woo ternyata tidak terjadi, di mana Jun Kyung justru disalahkan atas kejadian itu. Anehnya Xiaomin dan juga Won-sok yang ada di tempat tersebut justru malah melakukan pembantaian kepada kaumnya sendiri dan ikut melancarkan operasi tersebut. Kejadian itu pun membuat Su-in dan Kang Woo bingung, karena mereka sama sekali tidak menduga kalau yang terjadi malah sebaliknya. Namun mengingat pengalaman Kang Woo yang bolak-balik dihianati oleh gengnya sendiri, dia pun kemudian berasumsi kalau si pemimpin sengaja mengorbankan anak buahnya untuk sesuatu yang lebih besar. Di mana hal yang pertama dipikirkannya adalah Pak Wali Kota yang dijadwalkan akan menghadiri festival musik yang sebentar lagi akan digelar di kota tersebut. Di sisi lain, meskipun operasi pembersihan berjalan lancar, Jun Kyung merasa aneh dengan perilaku Xiaomin akhir-akhir ini, yang kemudian akhirnya dia pun menginterogasinya tipis-tipis sehingga akhirnya kecurigaan itu sedikit menemui titik terang. Ketika Xiaomin tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait Xiaomin yang bisa dengan mudahnya berganti pihak, padahal kemarin Xiaomin mati-matian melindungi Su-in di tempat lain. 잘 모르겠네요. Dan di sisi lain, Kang Woo juga melihat konferensi pers yang diadakan oleh Xiaomin. Mereka tiba-tiba ditelepon oleh kakaknya Kang Woo. Setelah melihat kaumnya dibantai oleh pemimpinnya sendiri, dia pun meminta untuk bertemu. Karena selama ini tidak ada yang bisa melawan, maka mereka harus bekerja sama agar mempunyai kesempatan.
Untuk itu, kakaknya Kang Woo langsung to the point kalau dia berniat mengajak Heidi untuk bekerja sama menghabisi parasit pemimpin yang kini berada di tubuh Cheolmin. Walaupun Heidi menolak karena alasan itu hanya akan membahayakan mereka, tetapi kakaknya Kang Woo meyakinkan Heidi jikalau parasit pemimpin berhasil menguasai wali kota, dia juga akan memburu mereka berdua dan mereka juga akan mati. Akhirnya mereka pun sepakat untuk sementara melupakan dendam masa lalu dan bekerja sama. Setelah peristiwa tersebut dan semua telah kembali kepada kehidupan normal, Soo-in juga dipecat dari swalayan tempatnya bekerja dulu karena absen terlalu lama. Soo-in sekarang bekerja di supermarket lain, di mana saat dia berjaga shift malam, Kang Woo datang kembali menemuinya dan mengabarkan kalau Jun Kyung ingin merekrut mereka berdua masuk ke dalam tim Grey. 팀 설강호 멋있지? 그래. Sementara itu, di kantor pusat tim Grey diperlihatkan mereka mendapatkan seorang tamu reporter dari Jepang, di mana orang yang dimaksud itu adalah Shinichi Izumi. Yang kalau kalian belum tahu, dia merupakan tokoh utama dari series live action yang juga mempunyai parasit di tangan kanannya. Sekaligus hal itu menjadi akhir dari series kali ini. Dan cerita pun selesai. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga kalian terhibur. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa.